Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Ririn. Selamat datang di pembelajaran Geografi kelas 12 IPS. Kali ini kita akan mempelajari tentang kerjasama negara maju dan negara berkembang. Nah, pembelajaran kali ini terkait dengan globalisasi yang saat ini sedang gencar-gencarnya, apalagi dipercepat dengan adanya keberadaan internet. Dengan adanya internet mempercepat proses globalisasi di mana tidak ada lagi batasan antar ruang. Kita bisa berinteraksi dimanapun dan kapanpun, dengan siapapun, sejauh apapun. Misalnya nih, saat ini Ibu bisa berinteraksi melalui video, bisa kalian nikmati dimanapun dan kapanpun, bahkan bagi para pelajar yang bisa mengakses video ini dari belahan dunia manapun. Nah, di pembelajaran sebelumnya, kita belajar bahwa wilayah dan pewilayahan serta tata guna lahan itu berkaitan erat. Bahkan di pembelajaran kali ini pun juga tidak bisa terlepas dari kedua pembelajaran sebelumnya. Artinya, pembelajaran tentang negara maju dan berkembang itu merupakan kaitan antara pembelajaran tentang wilayah dan pewilayahan di mana karakteristik suatu negara itu bisa mengklasifikasikan negara tersebut masuk ke dalam kategori negara maju maupun negara berkembang dengan bantuan citra. Yuk kita langsung aja mengamati apa saja sih kompetensi dasar yang harus kita kuasai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita harus bisa menganalisis karakteristik negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas. Kemudian kalian juga diharapkan bisa membuat makalah tentang interaksi Indonesia dengan negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas yang dilengkapi dengan peta sebagai ciri khas mata pelajaran kita, tabel, grafik, dan atau diagram. Materi pokok yang akan kita pelajari khusus pada pertemuan kali ini adalah tentang karakteristik persebaran negara maju dan berkembang di dunia. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan karakter dan persebaran negara maju dan berkembang di dunia. Pembelajaran kali ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama dalam menghadapi globalisasi yang Ibu bilang di awal tadi, di mana persaingan tidak lagi mengenal batas negara. Kita bisa loh berkompetisi dengan misalnya negara Tiongkok untuk misalnya ekspor impor tekstil misalnya, atau mungkin elektronik. Kita bisa melalui bantuan teknologi informasi saat ini. Nah, di dalam slide ini bisa kalian amati negara maju dan berkembang itu kira-kira perbedaannya sejauh apa sih? Kalau kalian amati, bisa kan kalian bayangkan kira-kira perbedaannya di mana? Coba kalian lihat di gambar di sebelah kiri. Negara maju dan sebelah kanan negara berkembang. Nah, berarti kalau kalian amati di gambar tersebut terlihat bahwa negara maju itu identik dengan gedung-gedung tinggi, pencakar langit gitu ya, gemerlap lampu, kemudian bangunan-bangunan megah, infrastruktur yang memadai. Sedangkan di negara berkembang dia based on agriculture, masih berbasis kepada pertanian. Itu kira-kira gambaran secara umumnya bagaimana sih negara maju dan negara berkembang. Nah, sekarang bisa dong kalian jawab dalam hati kira-kira negara kita itu masuk dalam kategori negara maju atau negara berkembang ya. Nah, kalau kalian lihat di sini adalah peta dunia di mana banyak sekali terdapat negara-negara yang memiliki karakteristiknya masing-masing, baik karakteristik wilayah secara fisik maupun secara sosial. Sudah menjadi tugas kita sebagai orang geografi bahwa kita harus bisa menganalisis karakteristik wilayah berdasarkan sifat-sifat fisik maupun sosial suatu daerah. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, yuk kita amati apa sih yang dimaksud dengan negara maju. Negara maju adalah negara-negara yang mempunyai standar hidup tinggi dengan ekonomi yang merata,
serta juga teknologi yang sangat maju. Kalau kalian lihat di sebelah kanan itu ada ilustrasi negara maju. Bisa kalian tebak kira-kira itu ada di mana? Ada yang menebak Jepang? Selamat, kamu benar ya. Jadi ini adalah ilustrasi negara maju khususnya di Jepang. Bisa kalian amati bahwa banyak sekali infrastruktur yang memadai, dari jalanan yang sangat bagus, kemudian gedung-gedung yang sangat lengkap, fasilitas pusat perbelanjaan yang sangat banyak, kemudian juga banyak pengunjung, wisatawan dan sebagainya, bahkan aktivitas di malam hari pun tidak sepi. Artinya bahwa kehidupan mereka di negara Jepang itu sangat maju, bahkan tidak tergantung pada cuaca, tidak tergantung kepada kesuburan tanah dan sebagainya. Mereka tergantung kepada perputaran roda ekonomi, terutama di sektor industri. Nah, selanjutnya bagaimana dengan negara berkembang? Negara berkembang adalah negara yang sedang berusaha untuk meningkatkan mutu dalam bidang industri dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kalian amati, dari sekian banyak negara yang ada di berbagai belahan dunia, itu pasti ada negara yang mungkin tidak semaju Jepang ya, atau tidak semaju negara-negara besar lainnya. Misalnya salah satu contohnya adalah sebuah negara yang ibu ilustrasikan di gambar sebelah kanan. Negara tersebut terlihat di dalam ilustrasi sedang proses membangun apa? Bisa membangun bangunan infrastruktur, bisa rumah, itu masih secara manual. Sedangkan kalau negara-negara maju sudah tidak lagi mengandalkan tenaga manusia secara sepenuhnya, tetapi sudah menggunakan mesin. Artinya, negara-negara berkembang saat ini sedang berupaya untuk meningkatkan mutunya untuk mengejar ketertinggalan mereka dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusianya semakin tinggi, otomatis penggunaan tenaga manusia itu biasanya lebih rendah jika dibandingkan dengan penggunaan tenaga mesin. Nah, kita lihat perbandingan negara maju dan negara berkembang. Yuk kita jalan-jalan virtual ya. Silahkan amati perbandingan ilustrasi negara maju dan berkembang berikut ini. Yuk kita mulai dari negara yang pertama yang ada di sebelah kiri. Itu adalah negara Singapura. Ada yang pernah ke sana? Negara Singapura adalah negara maju yang terdekat dengan kita. Kalau kita amati nih dari sepintas aja nih gambar-gambar yang sudah ibu sediakan di sini, negara Singapura memiliki infrastruktur yang sangat memadai. Bahkan Singapura menjadi destinasi pariwisata favorit negara kita juga, karena penerbangan dari Indonesia ke Singapura di samping jaraknya yang sangat dekat, tetapi juga didukung dengan infrastrukturnya yang sangat memadai, kemudian juga tiket pesawatnya tuh murah sekali. Bahkan lebih murah penerbangan dari Jakarta ke Singapura daripada dari Jakarta menuju kota-kota lain di dalam negara kita sendiri. Sebuah PR ya, dalam tanda tanya kita ya. Kok bisa sih harga tiket ke luar negeri lebih murah daripada harga tiket ke kota sebelah? Tapi itu akan kita bahas di pembelajaran lainnya. Nah, kita kembali lagi ke perbandingan negara maju dan negara berkembang. Kita geser lagi ke sebelah kanan. Di sebelah kanan ada negara Ethiopia, di mana banyak sekali para penduduknya yang berjalan kaki. Bayangin nih, jalan kaki panas-panas gitu, padahal di sebelah belakang mereka itu sudah ada beberapa mobil. Ya emang usang sih ya, nggak bisa dikatakan mobil mewah gitu ya untuk sarana transportasi harian mereka. Kalau kita lihat di ilustrasi dengan cuaca yang begitu panas, kemudian jalanan yang juga belum bagus ya, belum diaspal, kemudian infrastrukturnya juga belum memadai, maka Ethiopia kira-kira masuk negara maju atau negara berkembang ya? Bisa kalian tebak? Silahkan simpan tebakan kalian untuk kita bahas di bagian endingnya ya. Kemudian kita geser ke bawah ke Jepang. Nah, bandingin tuh jalannya. Jalan di Jepang sudah rapi, bersih, tertata, kemudian tetap mempertahankan seni dan juga budaya mereka.
Di situ mereka ada ya sepasang wanita yang sedang menggunakan pakaian tradisional Jepang menuju tempat ibadah atau kuil gitu ya. Kemudian jalanannya sangat bersih, infrastrukturnya sangat memadai untuk pariwisata. Jadi banyak sekali para wisatawan yang bahkan mohon maaf yang berbeda agama atau keyakinan dengan mereka, tetapi sangat antusias untuk berkunjung ke tempat-tempat ibadah mereka untuk melihat seperti apa sih kebudayaan Jepang yang ada di sana. Apalagi kalau didukung dengan infrastruktur seperti ini, dijamin orang-orang bakal betah untuk lama-lama berwisata di Jepang. Buat selfie-selfie, buat foto, diposting di sosial media, otomatis mereka akan pengen kembali dan kangen terus dengan Jepang untuk kembali berwisata ke tempat tersebut. Yang geser yuk ke Brazil. Nah, Brazil ini terkenal dengan sepak bolanya ya. Wah, pasti banyak di antara kalian yang suka sekali nonton sepak bola. Nah, Brazil ini masuk ke dalam benua Amerika, tetapi masih dalam kategori negara berkembang. Kok bisa? Nah, apakah perlu kita ke sana langsung untuk melihat seberapa maju atau berkembangnya sih negara Brazil gitu? Nah, bisa dengan bantuan citra, bisa dengan bantuan akses internet saat ini kita melihat datanya. Seperti apa sih kondisi yang ada di Brazil, karakteristik wilayahnya, kemudian kondisi sosial ekonominya, kemudian bagaimana pendapatan daerahnya. Ternyata tidak banyak orang yang tahu bahwa Brazil itu masuk ke dalam kategori negara berkembang. Beda dengan temannya yang ada di bawah tuh, yang ada di Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat masuk ke dalam kategori negara maju. Tentu hal ini tidak bisa terbantahkan dengan majunya perkembangan teknologi di sana. Infrastrukturnya yang memadai, kemudian banyaknya produk-produk elektronik yang bisa mereka ekspor ke negara-negara lain, termasuk ke negara-negara berkembang seperti kita. Misalnya banyak sih, bisa kalian sebutin deh. Mobil-mobil, kemudian gadget yang itu berasal dari negara Amerika Serikat. Ibu nggak bisa sebutin satu-satu ya, takutnya copyright. Nah, itu sudah sekedar gambaran bagaimana perbandingan negara maju dan berkembang. Negara maju itu seperti apa, negara berkembang itu seperti apa. Melalui satu foto dari satu masing-masing negara, itu bisa kita klasifikasikan secara umum. Tetapi untuk benar atau tidaknya kita harus identifikasi lebih lanjut. Nah, seperti apa sih ciri-ciri negara maju dan negara berkembang? Kalau negara maju, tingkat pertumbuhan penduduknya itu sangat rendah. Sedangkan negara berkembang, tingkat pertumbuhan penduduknya yang tinggi. Ibu ambil contoh ya, di Jepang itu banyak sekali orang yang enggan menikah. Enggan menikah dan enggan memiliki keturunan. Karena mereka menganggap bahwa memiliki keturunan itu merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Dan tidak semua orang itu mampu untuk menanggung beban seperti itu. Kemudian di negara maju kesempatan kerjanya itu sangat memadai, sedangkan di negara berkembang tingkat pengangguran tinggi. Hal ini bisa kalian cek ya. Di negara Singapura itu menjadi negara salah satu tujuan para tenaga kerja profesional Indonesia untuk mencari kerja di sana. Di sana katanya sih itu upah minimum karyawannya itu lebih tinggi daripada di Indonesia. Jadi banyak orang di Indonesia yang tertarik untuk bekerja di Singapura. Kemudian yang ketiga adalah mata pencaharian mayoritas di bidang industri. Seperti yang kalian lihat tadi melalui ilustrasi gambar di slide sebelumnya. Sedangkan di negara berkembang mata pencaharian ketergantungan di sektor pertanian atau agriculture. Artinya mereka masih terbatas nih. Iya kalau tanahnya subur, iya kalau cuacanya bagus untuk bercocok tanam. Makanya banyak sekali hambatan dalam mereka mencari nafkah. Sedangkan di negara maju pendapatan per kapita itu tinggi, sedangkan di negara berkembang pendapatan per kapita masih rendah. Sama dengan tingkat pendidikan yang tinggi berbanding terbalik dengan negara berkembang. Tingkat pendidikan di negara berkembang sangat rendah, sedangkan tingkat kesehatan di negara maju sangat tinggi dan tingkat kesehatan di negara berkembang sangat rendah. Apalagi di bidang teknologi. Kalau di negara maju, teknologi jelas jauh lebih maju daripada negara yang berkembang. Nah, indikatornya apa sih? Indikator negara maju dan negara berkembang jika dilihat
berdasarkan kategorinya menurut ruang guru. Yang pertama adalah IPM. Kalau negara maju itu tinggi, sedangkan negara berkembang itu rendah. Sedangkan angka harapan hidup untuk di negara maju itu tinggi, sedangkan negara berkembang itu sangat rendah. Rata-rata lama sekolah, nah ini bisa nih kalian tebak. Kalau negara maju itu umumnya 10 tahun. Para penduduk yang berada di negara maju itu mengenyam pendidikan minimal 10 tahun. Sedangkan di negara berkembang rata-rata di bawah 10 tahun. Kemudian kemampuan belanja nih, buat yang kalian suka shopping-shopping nih. Kalau di negara maju, daya belanja atau daya belinya itu tinggi. Sedangkan di negara berkembang, daya belinya rendah. Bahkan lebih banyak yang mengandalkan pay later gitu ya. Sedangkan dominasi sektor untuk mata pencaharian itu kalau di negara maju itu adalah jasa dan industri, sedangkan negara berkembang itulah pertanian. Sedangkan pertanian itu kembali lagi terbatas dengan kondisi fisik alamnya, bisa dari cuaca, kesuburan tanah, penggunaan lahan dan sebagainya. Sedangkan dominasi produk nasional itu kalau negara maju itu adalah jasa dan industri, sedangkan di negara berkembang itu lebih ke produk pertanian. Memang banyak yang diekspor untuk produk pertanian, akan tetapi produk pertanian ini terbatas di bidang ini pengemasan gitu ya. Jadi bagaimana menjaga mutu agar tetap baik ketika berada di tujuan. Kemudian dominasi produk ekspornya berupa barang jadi kalau di negara maju, sedangkan negara berkembang itu masih berupa bahan mentah karena mereka tidak memiliki alat atau teknologi untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Jadi supaya cepat laku aja gitu, dijual bahan mentah aja. Sedangkan tingkat pengangguran di negara maju itu sangat rendah, sedangkan di negara berkembang tinggi. Berikut ini adalah persebaran negara maju dan berkembang di benua Eropa. Kalau kalian lihat-lihat nih, benua Eropa yang seluas itu ternyata banyak sekali yang negara majunya. Tetapi juga tidak kalah banyaknya juga negara berkembang seperti Albania, Moldova, Belarus, hingga Makedonia. Nah, negara-negara yang berada di benua Eropa ini biasanya karena berada di lintang yang cukup tinggi, memiliki karakteristik fisik yang unik, di mana mereka memiliki 4 musim. Biasanya negara yang memiliki 4 musim memiliki kondisi sosial di mana mereka itu dipacu untuk bekerja keras sehingga semakin rajin untuk bergerak, untuk terus memiliki mobilitas yang tinggi sehingga banyak sekali yang menghasilkan teknologi-teknologi yang semakin tinggi. Kemudian persebaran negara maju dan berkembang di benua Amerika, negara majunya itu ternyata seluas itu cuma negara Amerika Serikat dan Kanada. Sisanya adalah negara berkembang. Makanya tadi negara Brazil itu masuk dalam kategori negara berkembang. Bayangin nih, satu benua dengan dua belahan utara dan selatan. Itu cuma dua yang masuk ke dalam kategori negara maju. Sedangkan yang ada di Australia dan juga Oceania itu hanya Australia dan Selandia Baru yang masuk ke dalam kategori negara maju. Sisanya seperti Federasi Mikronesia, kemudian Palau, Fiji yang cantik sekali itu, semua Kepulauan Marshall sampai ke Nauru itu semuanya masih masuk ke dalam kategori negara berkembang. Sedangkan di negara Afrika semuanya masuk dalam kategori negara berkembang. Ini menurut IMF ya pada tahun 2018. Bisa diupdate lagi ketika ada informasi terbaru. Kemudian di benua Asia, di negara majunya itu hanya aja di Jepang, Hong Kong, Israel, Korea Selatan, Makau, Taiwan, dan Singapura. Sisanya merupakan negara berkembang, termasuk Indonesia. Itu tadi adalah pembelajaran tentang karakteristik negara maju dan berkembang. Setelah kalian mempelajari kerjasama negara maju dan berkembang, kalian tentunya harus tahu apa yang bisa kalian lakukan sebagai generasi muda untuk bisa mengejar ketertinggalan negara kita agar bisa mengubah statusnya dari negara berkembang menjadi negara maju. Yuk kita semangat membangun bangsa. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.